Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di Konsep. Kenapa sih kita butuh arsitek? Mungkin banyak dari kita yang sekarang ini ingin membeli rumah di klaster atau perumahan yang bagus ya. Namun, kita sadari, rumah di perumahan sekarang memiliki tipe rumah yang kecil atau sempit dan biayanya sangat mahal. Itu pula dengan kualitas yang sangat rendah. Ditambah lagi, zaman sekarang ini apa-apa dibayar dan membutuhkan uang ya guys. Begitu pula di dalam membeli suatu properti ya, pasti kita akan berpikir-pikir dua kali. Apalagi sudah harganya mahal, rumahnya pun juga sempit. Tentu saja kita harus berdiskusi dengan pakar ataupun agen-agen properti yang sangat ahli di dalamnya. Itu semua supaya kita tidak salah memilih untuk memilih rumah impian kita. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya renovasi rumah di lahan 54 meter persegi, berapa sih biayanya, gimana sih cara menerapkan rumah tersebut supaya hemat energi. Nah, ini semua kami rangkum buat kalian yang penasaran. Yuk kita mulai. Nah, ini adalah denah rumah 54 meter perseginya ya, dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, ini adalah tampak daripada rumah yang akan kita renov ya. Ini adalah klien daripada The Concept yang dimana ia ingin merubah tampak rumahnya dan juga meningkatkan rumah di lahan 54 meter persegi ini. Sekarang kita buat contoh kasus ya, renovasi rumah minimalis dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Nah, di sini adalah potongannya. Ini lantai dasarnya. Dan tampaknya ini menggunakan permainan sun shading di pada pagar dan juga tembok pagarnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ada teras dan halamannya juga carport. Dan kita masuk kepada ruang tamunya. Nah, ini adalah potongan kamarnya, kamar depan, kamar tamu. Nah, di sisi sebelah sananya, sebelah kanannya itu adalah dapur dan tangga. Nah, di belakang kamar tamu ada kamar anak. Kita lihat dapurnya berada di bawah tangga ya, kita desain. Pada bagian belakang rumah terdapat taman belakang dan juga kamar mandi ya untuk tamu kecil saja di belakang rumah. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Jadi di lantai 2 ini terdapat kamar di bagian depannya dan juga ruang keluarga. Kita tidak memainkan balkon ya, karena kita fungsikan rumah ini full untuk hunian saja, jadi balkonnya tidak kita pakai. Nah, setelah kamar pertama ada kamar anak. Kamar anak langsung berpapasan dengan kamar utama. Di belakang lantai 2 ada void, taman belakang dan juga kamar mandi. Nah, begitu ya untuk tampaknya sendiri seperti ini. Sekarang kita bahas melalui video animasinya ya. Nah, ini adalah tampak rumah yang sudah kita desain, bertemakan kontemporer dengan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. Jadi yang pertama adalah carport dan juga taman. Nah, pada tampak depan sendiri tentu kita memainkan bentuk yang sangat sederhana ya untuk meminimalisir biaya, supaya budgetnya juga tidak terlalu besar begitu ya. Untuk desain pagar sendiri, kenapa didesain seperti itu? Karena kita ingin memanfaatkan cahaya yang datang dari depan rumah ke dalam rumah ya, ke dalam teras rumah. Jadi dibuatlah seperti begitu desainnya. Nah, ini adalah tampak teras rumahnya dengan sedikit taman depan di dalamnya. Untuk plafon sendiri kita desain modern lah dengan unsur kayu di dalamnya. Nah, kita masuk ke ruang tamu. Ruang tamu sendiri langsung berhadapan dengan pintu masuk. Ruang tamu dihadapkan langsung dengan kamar tamu. Nah, beginilah untuk desain kamar tamunya ya, sederhana dengan drop plafon, dan kita memiliki akses cahaya dari depan rumah, yaitu melalui carport. Nah, ini adalah dapur dan tangganya. Kenapa didesain seperti ini? Supaya tangga ini tidak memakan banyak ruang ya, jadi
cahaya pun langsung masuk dari depan ke belakang, dan dari belakang juga bisa langsung masuk ke area ruang tamu. Nah, ini kita masuk ke kamar. Ini desain kamar anak di lantai 1. Untuk cahayanya berasal dari taman belakang. Jadi kita buat jendela yang bisa masuk dari taman belakang ke dalam kamar cahayanya. Oke, selanjutnya adalah kamar mandi belakang. Kamar mandi belakang sendiri langsung berhadapan dengan taman belakang. Fungsinya supaya pada suatu saat nanti cahaya bisa masuk ke kamar mandi. Nah, ini kita lihat bagaimana desain taman belakang ini tidak kita buat masif ya. Jadi kita memainkan batu-batu alam, terus tanamannya juga dengan tanaman bambu gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terkesannya sumpek gitu. Nah, juga di bagian area sempit ini nih yang kita lihat. Di sini ada, tadi kita lihat ada semacam batu namanya roster ya. Supaya roster ini fungsinya untuk memaksimalkan udara yang masuk tuh. Kita lihat ya dari belakang ke depan. Oke, ini kita ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini area yang pertama kali kita masuki adalah area ruang santai dan ruang keluarga. Ini adalah desainnya ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, batu roster. Nah, yuk kita ke kamar mandi dulu. Kamar mandi belakang ini sama seperti lantai 1, langsung berhadapan dengan area taman belakang, tapi di lantai 2-nya. Nah, kita masuk ke area yang saya bilang tadi, area luar. Jadi di lantai 2 ini dan lantai 1 kita memiliki roster ya. Roster di mana roster ini bisa mengalirkan udara begitu. Nah, ini adalah kamar anak yang cahayanya kita dapat dari area luar, yaitu dari taman belakang. Nah, jadi kita lihat tidak ada satupun cahaya yang tidak masuk ke dalam kamar-kamar ya, seperti konsep-konsep kita pada video sebelumnya. Nah, ini selanjutnya adalah kamar utama. Kamar utama didesain modern dengan konsep tetap sama dengan bangunannya kontemporer. Nah, dimana kalau kita bisa lihat di sini jendelanya tuh di bawah ya, jadi nggak perlu khawatir untuk wah panas gitu atau cahaya terlalu silau. Kita minimalisir saja, yang penting masuk cahaya dan tidak gelap. Oke, selanjutnya kita ke ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini tentu langsung berhadapan di depan dengan depan teras ya. Jadi cahayanya itu dari depan ke tangga turun ke bawah, kemudian juga dari depan lantai 2 ini bisa langsung ke belakang, area belakang lantai 2. Oke, nah ini untuk interiornya sendiri sama seperti yang tadi saya bilang, berkonsep kontemporer. Nah, ini adalah tampaknya simple, sederhana dengan konsep kontemporer minimalis. Oke, nah itu dari video tadi kita simpulkan kita memiliki 3 pemanfaatan dari alam ya, yaitu pertama sun shading, kedua sirkulasi udara, dan yang ketiga adalah pencahayaan ruangnya. Jadi setiap ruang ada cahayanya masing-masing. Ya, itu tidak boleh dilupakan dengan menghemat energi tersebut. Nah, bagaimana anggaran biaya bangunnya? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini sudah ada daftarnya ya. Kalau kecepatan mungkin Anda bisa pause untuk dilihat baik-baik. Di sini biaya tukang dengan biaya materialnya kita pisah supaya kita paham, oh biaya tukang dan biaya material segini harganya. Nah, untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. Karena sifatnya renovasi ya, jadi lantai 1 tuh kita banyak pertahankan sehingga di biaya struktural dan arsitekturnya itu bisa kita tekan, dan juga MEP-nya tentu di bagian-bagian saklar, perlistrikan lain itu kita bisa tekan harganya, karena dari awalnya dinding yang sudah ada kita tidak bongkar, pintu kita masih bisa pakai yang lama. Jadi beberapa pintu saja yang kita beli, yang kita gunakan, dan paling kalau ada beberapa yang masih bisa kita gunakan di lantainya juga, di lantai juga tidak kita cas biayanya di situ ya, otomatis gitu. Untuk harga tukang dan persiapan itu adalah untuk harga jasa tukangnya selama kita renovasi, dan juga persiapan apa saja ya, seperti bongkaran, galian,
bongkar atap, dan juga beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan dulu di awal proyek ya guys. Nah, begitu adalah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yang baru bergabung bersama kami, jangan lupa subscribe ya, dan juga like, share ke teman-teman, keluarga, dan kerabat-kerabat kalian. See you next time di video-video kami selanjutnya.